Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa semua, pada hari ini, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menjalankan puasa. Semoga puasa kita selama bulan Ramadan ini menjadi puasa yang diterima dan menjadi puasa yang dapat kita ambil hikmahnya untuk bulan-bulan berikutnya. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sampai pada hari ini dan mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah selama bulan-bulan berjalan, terutama memperbanyak ibadah pada bulan puasa ini. Salah satu hadis yang populer di bulan Ramadan, walaupun hadis ini masih diperdebatkan sebagian ulama tentang ada yang mengatakan bahwa ini hadis dhaif, tapi hadis ini cukup menjadi motivasi kita dalam bulan puasa. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seseorang tidur pada bulan Ramadan, yang berbunyi naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Yang artinya tidurnya seorang puasa itu menjadi ibadah. Diamnya merupakan tasbih. Amalnya akan dilipat gandakan pahalanya. Doanya diampuni, doanya diterima dan dosanya akan diampuni. Hadis ini sering dipolitisasi atau disalahartikan beberapa orang pada bulan puasa sebagai alasan untuk tidur. Padahal tidur yang dimaksud di sini adalah tidur untuk mengumpulkan tenaga sehingga bulan puasa kita lebih banyak dapat beribadah. Dengan tidur itu kita niatkan supaya waktu malamnya kita bisa qiyamul lail atau melipat gandakan dan memperbanyak ibadah. Kemudian, menjalankan puasa jelas merupakan ibadah. Maka tidur bulan puasa bertujuan supaya lebih bersemangat dalam beribadah itu sendiri. Namun fadilah itu tidak akan didapat tatkala kita tidur itu hanya untuk membuang-buang waktu atau hanya untuk menghilangkan lapar dan haus. Nah, apalagi apabila tidur itu sampai melampaui batas pada saat ibadah yang ditentukan. Orang berpuasa masih melakukan maksiat itu juga tidak akan dapat pahala. Tidur dengan melampaui batas juga tidak baik. Nah, maka walhasil tidur dalam bulan puasa itu akan dapat pahala apabila memenuhi dua kriteria, dua syarat. Nah, pertama, tidur yang tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan. Jadi kalau tidur kita niatnya untuk ibadah, untuk lebih mengumpulkan tenaga di malam hari sehingga di siang hari kita istirahat, maka tidur itu merupakan ibadah. Jadi niatnya harus betul-betul tidur itu untuk mengumpulkan kekuatan ataupun tenaga sehingga malamnya kita bisa beribadah. Kemudian puasa tidur itu juga atau tidak dicampuri dengan ibadah puasa itu tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian bagaimana pula tidur itu supaya dapat kita atur sehingga tidur kita itu bisa
terencana dan bisa baik dan maksimal, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan dan juga tidak menjadikan tubuh kita lelah. Pertama, hendaklah kita itu tidur lebih awal. Kalau biasanya kita tidur jam 11 atau 12 malam, maka cobalah tidur setelah tarawih dan setelah tadarus kira-kira jam 10 kita mulai tidur. Sehingga kita dapat nanti tidurnya itu maksimal, minimal 6 atau mungkin 8 jam sehari. Jadi kita tidur lebih awal supaya nanti bangun kita lebih bisa agak cepat sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul lail ataupun salat-salat malam. Kemudian setelah itu gunakan waktu qailulah. Ada yang mengatakan waktu qailulah itu adalah sebelum zuhur, tapi ada juga yang mengatakan sesudah zuhur. Nah, gunakan waktu itu untuk kita istirahat. Tidur 20 sampai 30 menit waktu qailulah itu sudah cukup membuat tubuh kita lebih segar, membuat tubuh kita lebih nyaman, sehingga ibadah kita lebih bagus dan malam kita juga lebih semangat dalam menjalankan ibadah. Kemudian membangun suasana nyaman agar tidur kita itu nyaman dan rileks dan nyaman dan baik, maka hindarkan sebelum tidur itu jangan menggunakan alat-alat elektronik, misalnya pakai HP atau apalagi main game dan seterusnya. Nah, itu yang bisa mengurangi kualitas tidur kita, sehingga kita tidur akan terganggu, lebih lambat atau tidak mau tidur, sehingga waktu kita terbuang. Jadi itu di antara pola atau cara kita bagaimana tidur siang itu, tidur dalam puasa itu menjadi ibadah, kemudian mengaturnya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima, dan pada saatnya nanti kita menjadi orang yang kembali kepada fitrahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.